Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Apabila ada hal-hal yang sifatnya meresahkan terkait dengan masalah ketersediaan sembako dan BBM, langsung bisa menghubungi call center 110 Polres Bau-Bau. Ya. Berapa kebutuhan pokok yang ada kenaikan ini, saya kira ini sifatnya sementara karena memang bulan puasa itu kebutuhan masyarakat sangat besar sekali sehingga memang. Selamat pagi dari Bukit Wulio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Mengantisipasi terjadinya kelangkaan solar dan sembako, Polres Bau-Bau bakal bentuk tim pengawas yang berasal dari internal kepolisian dan Pemkot Bau-Bau. Pada pekan pertama bulan Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Kota Bau-Bau mengalami kenaikan. Di antaranya cabai rawit dari harga Rp90.000 naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya Kamis 7 April 2022 bersama saya Siti Nurhardianti. Mengawali penyampaian Warta Kepton pagi ini, kami hadirkan update COVID-19 di tanah air. Pemerintah mendeteksi 2.400 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada Rabu 6 April pukul 12 waktu Indonesia Barat. Temuan ini membuat total kasus positif COVID-19 menjadi 6.026.324 kasus. Meski kasus positif bertambah, jumlah kasus aktif atau pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun isolasi menurun. Kasus aktif COVID-19 tercatat sebanyak 82.146. Kenaikan kasus positif masih diikuti kematian COVID-19, tercatat ada penambahan 43 kasus kematian akibat COVID, sehingga total kumulatif menjadi 155.464. Jumlah pasien sembuh dari virus corona itu juga bertambah, yakni 5.415, dan total keseluruhan pasien sembuh sebanyak 5.788.714 orang. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, mengantisipasi terjadinya kelangkaan solar dan sembako, Polres Bau-Bau bakal bentuk tim pengawas yang berasal dari internal kepolisian dan Pemkot Bau-Bau. Kapolres Bau-Bau siap menindak tegas pelaku penimbunan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Selengkapnya Waude Nurliani melaporkan. Terkait dengan masalah ketersediaan sembako dan BBM, langsung bisa menghubungi call center 110 Polres Bau-Bau. Menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar yang mulai marak terjadi di beberapa daerah, Kapolres Bau-Bau bersiap membentuk tim gabungan yang beranggotakan internal Polres dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tim tersebut akan bertugas memonitoring, mengawasi dan melakukan pengendalian serta penindakan hukum terhadap distribusi solar menyimpang di wilayah hukum Polres Bau-Bau. Tak hanya solar, tim tersebut juga memantau ketersediaan sembako, termasuk minyak goreng selama Ramadan dan jelang Idul Fitri. Kapolres Bau-Bau AKBP Herwin Pratomo menjelaskan, berdasarkan analisis kepolisian dari berbagai sumber, ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar untuk wilayah Bau-Bau masih ada 30 kiloliter. Stok tersebut untuk memenuhi kebutuhan BBM selama 3 bulan. Jadi ada dalam satu tim itu akan kita bentuk 3 dan masing-masing ada perwira pengendalinya. Terkait dengan yang pertama distribusi, ketersediaan, dan dugaan tindak pidana seperti penimbunan, penyalahgunaan dan sebagainya. Itu terkaitannya dengan sembako, bukan hanya minyak goreng curah saja, tapi sembako dan BBM jenis solar, ya, yang diduga sudah mulai adanya kelangkaan. Lanjut AKBP Herwin, berdasarkan informasi dari pihak Pertamina kepada kepolisian, selama penggunaan wajar dan tidak terjadi penimbunan, ketersediaan solar yang ada saat ini mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Sejauh ini kata Kapolres belum ada indikasi penimbunan di wilayah hukumnya, namun jika ditemukan, pihaknya akan siap menindak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau Laude Ali Hasan mengaku stok BBM di Bau-Bau masih mencukupi dan sejauh ini tidak ada keluhan kelangkaan di masyarakat. Stok BBM kita saya kira sampai dengan hari ini tidak ada keluhan di masyarakat, termasuk solar, karena memang kita punya ketersediaan solar di Bau-Bau berdasarkan kota yang ada belum sampai sekarang belum terlalu menimbulkan kelangkaan di pasaran. Di lain sisi, Kapolres mewanti-wanti jika ada indikasi penimbunan BBM dan sembako, laporkan Kapolres Bau-Bau melalui call center 110. Waude Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
Pada pekan pertama bulan Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Kota Bau-Bau mengalami kenaikan. Di antaranya cabai rawit dari harga Rp90.000 naik menjadi Rp120.000. Selengkapnya dilaporkan Afriansyah. Berapa kebutuhan pokok yang ada kenaikan ini, saya kira ini sifatnya sementara karena memang bulan puasa itu kebutuhan masyarakat sangat besar sekali sehingga memang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagperin Kota Bau-Bau melaporkan harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Kota Bau-Bau mengalami kenaikan di pekan pertama Ramadan atau tepatnya di hari keempat Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi. Kepala Disperdagperin Bau-Bau Laode Ali Hasan mengatakan, adapun komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan, diantaranya tomat buah naik dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram, cabai rawit dari Rp90.000 menjadi Rp120.000 per kilogram, cabai merah besar dari Rp55.000 naik jadi Rp70.000 per kilogram, cabai merah keriting dari Rp55.000 naik jadi Rp60.000 per kilogram, dan bawang putih dari Rp35.000 naik jadi Rp40.000 per kilogram. Kemudian kol dari Rp10.000 naik jadi Rp14.000 per kilogram, asam dari Rp35.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram, serta ayam kampung dari Rp165.000 naik jadi Rp175.000 per ekor. berapa kebutuhan pokok yang ada kenaikan ini, saya kira ini sifatnya sementara karena memang bulan puasa itu kebutuhan masyarakat sangat besar sekali sehingga memang memicu kenaikan harga yang ada di pasaran. Tapi alhamdulillah dari beberapa jenis kebutuhan pokok ini termasuk minyak goreng hari ini sudah ada perubahan harga yang sangat besar sekali setelah ada operasi pasar dari jenis terendah kemarin 3 hari tapi mempengaruhi harga yang ada di pasaran. Meski demikian, Ali Hasan mengatakan terdapat pula bahan kebutuhan pokok mengalami penurunan harga, diantaranya minyak goreng merek Dumoli dari Rp250.000 turun menjadi Rp200.000 per 5 liter atau persentase penurunannya sebesar 20%. Menurut Ali, turunnya harga minyak goreng itu karena stok sudah mulai ada di pasaran dan dampak dari pelaksanaan pasar murah. Selain minyak goreng, yang mengalami penurunan juga yakni wortel dari Rp15.000 turun menjadi Rp14.000 per kilogram karena stok di pasar melimpah dan juga suplai dari Sulawesi Selatan cukup banyak. Ali menambahkan pihaknya terus memastikan kelancaran distribusi dan melakukan pemantauan di semua distributor agar harga dan stok bahan kebutuhan pokok dapat tetap stabil. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Kasus pembunuhan waria 10 Maret lalu masih tahap pengembangan. Polres Bau-Bau libatkan cybercrime. Dan informasi kali ini kembali dilaporkan Waode Nurliani. Kita masih koordinasi dengan cybercrime dulu, karena itu butuh waktu. Dari cybercrime itulah nanti kita bisa. Proses penyelidikan terhadap kasus pembunuhan yang menimpa seorang waria bernama Zahwa 10 Maret 2022 lalu terus berlanjut di kantor kepolisian Resor Bau-Bau. Insiden berdarah tersebut menggegerkan warga sekitar Pasar Lelangi karena tempat kejadian perkara TKP berada di lantai 2 Sentral Lama Kelurahan Tombak. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo menjelaskan proses penyelidikan sedikit terhambat karena handphone milik korban sulit dideteksi karena tidak memiliki SIM card. Pihaknya pun meminta bantuan tim cybercrime Mabes Polri untuk membongkar riwayat komunikasi korban. Pengembangan terakhir Reskrim Polres Bau-Bau memeriksa 2 saksi yang menjadi rekan terdekat korban. Masih dimendalami adalah ada 2 temannya yang akrab ya dengan yang bersangkutan. Kami sudah berkoordinasi dengan cybercrime untuk membongkar handphonenya, adanya komunikasi dengan orang-orang nantinya sesuai dengan target kami. Kalau sesuai dengan target kami ya berarti kan kita lebih dalami lagi. Ya artinya itu upaya-upaya itu kan baru sampai sebatas teman terdekat ya. Ya, tidak mungkin dengan teman terjauh. Teman terdekat yang lebih spesifik lagi, dia memiliki hubungan khusus dan persaingan usaha. Itu yang bisa sampai saat ini 2 titik ini. Lanjut AKBP Erwin, berdasarkan penyelidikan awal, dugaan sementara pembunuhan waria yang bernama asli Sewaludin 25 tahun itu berlatar belakang asmara, namun tidak menutup kemungkinan erat kaitannya dengan persaingan bisnis. Terlebih korban diketahui memiliki banyak pelanggan. Korban sendiri merupakan salah satu pegawai salon milik Haji Firman yang berlokasi di Jalan Pasar Lelangi, ditemukan tewas bersimbah darah pada pukul
10 pagi 10 Maret lalu. Kini kasus tersebut sedang bergulir di Resor Kriminal Polres Bau-Bau. Wadirulani Lapor dari Bau-Bau melaporkan. Tahun ini Pemkot Bau-Bau kembali menurunkan tim Safari Ramadan dan tim dakwah yang akan berceramah di seluruh masjid di kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Harul Mulku melaporkan. Jadi dia berkunjung ke masjid itu, memang masjid itu ada bantuan dari Kesra. Jadi memang Kesra dia siapkan tempat rumah-rumah ibadah setiap tahun itu, hanya digilir. Ramadan tahun ini, pemerintah Kota Bau-Bau melalui bagian Kesejahteraan Rakyat dan Umum (Setda) tetap menyelenggarakan Safari Ramadan. Selain itu, secara terjadwal, pemerintah Kota Bau-Bau bersama kantor Kementerian Agama menurunkan tim dakwah yang akan berceramah ke masjid-masjid. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Kota Bau-Bau, Rusli Iru mengatakan, Safari Ramadan merupakan agenda Wali Kota Bau-Bau yang akan mengunjungi masjid-masjid sekaligus menyerahkan bantuan pembangunan masjid. Jadi dia berkunjung ke masjid itu, memang masjid itu ada bantuan dari Kesra. Jadi memang Kesra dia siapkan tempat rumah-rumah ibadah setiap tahun itu, hanya digilir. Misalnya kalau masjid ini sudah dapat tahun ini, tahun depan tidak lagi, kita gilikan lagi di masjid yang lain. Setiap kecamatan ada. Misalnya Surabaya ada, di Lelea ada. Sementara itu, lanjut terus Liru, tim dakwah terdiri dari sekira 30 orang yang merupakan para mubalik. Agar teratur dan tidak tumpang tindih, pembagian jadwal ditetapkan berselang sehari. Setelah tim Safari Ramadan, besok malamnya akan dihadiri tim dakwah. Tim dakwahnya itu sudah dibagi seperti ini, kelompok-kelompoknya sampai kelompok 6 akan dapat. Karena digilir. Iya, karena ada 7 orang tim saja, 7 orang atau 8 orang ya, satu kali berangkat itu. Di Lea-Lea misalnya. Camat Lea-Lea itu sudah atur bahwa 8 orang ini, nama ini di masjid ini, nama ini di masjid ini, nama ini. Itu sudah diatur. Sehingga kita sudah diberikan informasi bahwa besok malam itu kalian datang, masing-masing sudah jelas itu, lokasinya dia pergi ceramah. Rusliru menyebutkan kegiatan Safari Ramadan Perdana akan dimulai tanggal 8 April 2022 yang dilaksanakan bersamaan dengan sholat Jumat berjamaah. Sementara tim dakwah dilepas secara resmi di Rujak Wali Kota pada Rabu sore dan malamnya mulai melakukan dakwah ke masjid-masjid. Reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku, melaporkan. Berita yang terakhir. Selama bulan suci Ramadan, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau rutin menggelar kegiatan keagamaan bagi warga binaannya. Sejak awal Ramadan 1443 Hijriah, kegiatan religi yang rutin dilaksanakan adalah pengajian rutin setiap pagi, serta sholat 5 waktu dan taraweh berjamaah. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman menyebutkan, di sela-sela sholat Isya dan taraweh pihaknya menghadirkan penceramah oleh ustadz dari luar. Kegiatan lainnya setelah sholat taraweh adalah tadarus Al-Quran atau mengaji bersama antara warga binaan bersama petugas. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seluruh narapidana, utamanya yang beragama Islam. Target ke depan setelah dapat membaca Al-Quran, pihaknya berupaya agar warga binaan dapat belajar hafiz. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mengantisipasi terjadinya kelangkaan solar dan sembako, Polres Bau-Bau bakal bentuk tim pengawas dan yang berasal dari internal kepolisian dan Pemkot Bau-Bau. Pada pekan pertama bulan Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Kota Bau-Bau mengalami kenaikan. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.